Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh selaras dengan kehidupan kami. Kami selalu bersedia menjadi orang-orang yang Tuhan utus ketika ya Tuhan, sebuah pelayanan bagi misi pekabaran Injil terbuka di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan kami sebagai komunitas Gereja Kristen Kalam Kudus Solo yang ada di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan kami renungkan, terangi hati kami dan pikiran kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan bahkan boleh melakukannya. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, di dalam bagian dari rangkaian bulan misi ini, saya mendapatkan sebuah tema yang ingin diuraikan, yang harus saya uraikan, yaitu tentang what is the purpose of mission. Apa tujuan misi? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca 3 bagian dari firman Tuhan. Yang saya lihat bagian ini walaupun sekalipun ditulis di dalam kitab yang berbeda-beda, namun menjadi satu rangkaian yang indah untuk sebuah pesan bagi misi itu sendiri. Yang pertama, mari kita bersama-sama kita membuka Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Matius 28, ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Satu lagi dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Lukas 10 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Satu lagi dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, beberapa bulan ini saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Bali sebagai utusan dari Solo untuk pelayanan misi selama 1 tahun di sana ketika saya memasuki masa sabatiko. Saudara, dalam beberapa bulan ini saya mengenal salah satu orang, ya. Anak muda yang saya lihat usia kira-kira 30 hampir 40 dengan 1 istri dan 2 anak gitu ya. Nah, apa yang menarik dari dia? Yang menarik dari dia adalah bahwa orang ini ternyata bekerja membangun sebuah bengkel di satu tempat di mana dia menyewa tempat itu karena belum mampu untuk membelinya. Jadi kerjanya adalah buka bengkel motor, itu pekerjaannya ketika saya berkenalan. Maka satu waktu ketika ada pertemuan, saya itu datang berkunjung ke tempatnya, betapa kagetnya saya. Datang di sebuah bengkel motor yang kecil, agak sedikit mulai agak keluar dari kota Denpasar. Ya, bengkelnya kecil, masih sewa, tetapi saudara di sana saya melihat berjejer moge, motor gede. Ada Harley Davidson, ada BMW, ada Ducati. Dan di situ ada satu tulisan, tidak boleh dipegang, hanya boleh dilihat ya. Karena itu memang motor-motor mahal yang kadang-kadang kalau motor besar itu harganya ada yang bisa mencapai 1 miliar lebih kalau dibeli. Jadi kalau nanti ada orang iseng-iseng pencet-pencet ada yang patah kan berbahaya.
Saya berkata kepada dia, luar biasa ya kamu ya. Masih muda ini koleksi motormu seperti itu. Dia ketawa, Pak Fri, kalau saya punya koleksi motor seperti itu, bengkelnya nggak nyewa lagi. Lah kalau begitu gimana? Ini adalah motor orang-orang yang servis di bengkel saya. Loh, saya bertanya, servis motor dengan harga yang begitu mahal mereka berani menyerahkan ke bengkelmu yang masih kontrak dan kamu kerjakan sendiri? Iya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya ingin tahu. Kemudian dia cerita begini, Pak Fri, awalnya saya itu hanya buka bengkel karena memang cuma itu kemampuan saya. Jadi saya sewa sebuah bengkel kecil dan kemudian saya mulai bantu untuk memperbaiki motor-motor orang. Umumnya biasanya dari para tetangga yang motornya bermasalah. Kalau ada kanvasnya kurang baik saya gantikan dan lain sebagainya. Itu yang saya kerjakan. Mereka senang dengan pelayanan saya itu. Sampai akhirnya Pak Fri satu hari tidak ada angin, tidak ada hujan, datang seorang Amerika membawa motor besarnya masuk ke bengkel saya. Dan kemudian langsung bertanya kepada saya, bisa nggak kamu benerin motor besar saya ini? Wah, Pak Fri, itu motor mahal, saya belum punya pengalaman untuk membenahi motor mahal seperti begitu. Apalagi motor besar, bentuk mesinnya aja itu kayak mobil saudara, berapa silinder begitu saudara. Nah itu yang dia minta. Terus kemudian saya tanya sama dia, kamu suruh saya betulkan motor besarmu seperti ini, kamu percaya sama saya? Ya saya percayalah. Kenapa? Karena saya sudah berkali-kali keluar masuk bengkel gak beres-beres ini motor. Bikin saya kesel katanya. Jadi makanya sekarang coba kamu tolong perbaiki aja. Saya percaya sama kamu karena dari mukanya kelihatannya orangnya baik. Saya perbaiki betul Pak Fri. Ketika saya bongkar itu motor, memang ternyata di dalam tangkinya itu banyak berisi garam. Mungkin orang Amerika ini dikerjai, begitu ya saudara sekalian ya. Supaya diisiin garam, mogok datang lagi, mogok datang lagi. Itu yang terjadi, dia bilang sampai sudah bosen ngurus motor itu. Maka kemudian saya mulai perbaiki, bongkar mesinnya, radiator ganti, oli diganti. Dan kemudian tangki itu dikuras sampai benar-benar kering, diisi dengan yang baru, semuanya beres. Dan kemudian motor itu kembali menjadi sehat. Tidak mogok lagi. Wah saudara sekalian, orang Amerika ini senangnya luar biasa. Selama ini dia mengalami pergumulan dengan motor besarnya dan hari ini ketemu sebuah bengkel motor yang kecil tapi bisa membenahi motornya. Dia memberikan sebuah bayaran yang cukup besar untuk perbaikan itu dan bukan hanya berhenti di situ. Dia cerita kepada komunitas motor besar yang ada di Bali yang berasal dari orang-orang asing itu. Dan sekarang saudara sekalian, untuk servis motor besar di tempat itu harus antri. Karena bengkelnya kecil sekali. Nah saudara sekalian, poin saya ingin lihat, coba saudara fokus kepada si orang Amerika ini. Kalau kita berbicara tentang misi sebenarnya seperti itu terus saudara sekalian. Ya, ketika kita tahu sebuah kebenaran yang berdampak positif bagi orang lain. Dan kemudian kita peduli kepada orang yang mengalami pengalaman yang sama. Di situ misi terjadi. Misi Kristen juga sama saudara sekalian. Misi Kristen kalau kita perhatikan sebenarnya yaitu adalah ketika sebuah kebenaran Tuhan itu kita pahami dalam hidup kita dan belas kasihan Tuhan itu bersatu di dalam diri kita, maka sebuah tindakan misi itu pasti terjadi. Kita pasti ingin memberitahukan kepada orang lain tentang hal itu. Nah saudara sekalian, kalau sampai orang Kristen tahu kebenaran Injil yang bisa menyelamatkan untuk kehidupan yang kekal di dalam pemikirannya. Yang kemudian di dalam hatinya ada belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang terhilang itu. Saudara, maka orang Kristen tidak mungkin dia akan berdiam diri saja untuk tidak melakukan misi. Kalau sampai ada orang Kristen yang seperti itu. Kalau sampai ada gereja yang seperti itu, intinya berarti ada dua hal. Yang pertama, artinya di dalam diri orang itu atau di dalam gereja itu, kebenaran Injil menjadi sesuatu yang belum mereka pahami atau seandainya mereka paham belum mereka imani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yang kemungkinan terjadi, kalau hal itu tidak ada dalam diri orang Kristen atau gereja. Artinya mereka tahu kebenaran itu, namun hatinya gak punya belas kasihan terhadap orang lain. Maka mereka tidak mau melangkah demi untuk dirinya. Jangan sampai disalahpahami, jangan sampai ditolak. Udahlah lebih baik saya diam saja. Walaupun saya menyimpang sebuah kebenaran yang luar biasa. Nah saudara sekalian, saya percaya
Orang Kristen yang sejati pasti memahami bahwa misi adalah bagian dari kehidupan orang percaya dan juga bagian kehidupan dari gereja yang harus ada dan dilaksanakan. Karena kita diselamatkan oleh belas kasihan Tuhan. Kita tahu Injil itu menyelamatkan, punya kebenaran yang hakiki untuk menentukan mati dan hidupnya seseorang hingga kekekalan. Dan ketika belas kasihan kita itu mengalir, maka kita pasti akan bertindak dengan segala konsekuensi kita. Saudara, kenapa saudara sekalian orang Kristen yang sejati kalau di dalam kehidupannya pasti memahami misi adalah bagian kehidupan yang harus dijalankan. Karena mereka tahu. Berbicara tentang misi saudara sekalian sesungguhnya berbicara tentang detak jantung Tuhan Yesus bagi dunia yang terluka ini. Itu bicara soal misi. Matius 28 ayat 18 sampai 20 di situ dijelaskan ketika Yesus ingin akan naik ke sorga. Ada satu beban di dalam hatinya yang ia harus teruskan kepada murid-muridnya. Yaitu apa? Yaitu ketika dia berkata, pergilah kepada segala suku bangsa. Yang dimaksud dengan pergi tentu artinya saudara sebagai pribadi kita harus berani keluar. Dari kepentingan pribadi kita. Dari zona nyaman kita untuk apa? Untuk pergi melakukan sesuatu. Yang namanya pergi bagi gereja, saudara artinya gereja harus keluar dari pelayanan internalnya untuk melakukan sesuatu di luar sana. Apa yang dilakukan di luar sana? Simpulannya simple. Yang dilakukan di luar sana adalah bertugas untuk menjadikan segala bangsa itu murid Kristus. Supaya mereka bisa mengenal Kristus sehingga memberikan dirinya dibaptiskan. Supaya mereka hidup di dalam kebenaran Kristus. Ketika mereka melakukan seperti apa yang telah Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Itu pergi untuk itu. Menjadikan semua bangsa adalah murid Kristus. Melalui apa? Melalui kata-kata kita. Melalui karya kita. Itulah sesungguhnya yang menjadi dasar dan tujuan utama. Mengapa engkau dan saya diselamatkan? Mengapa gereja itu berdiri? Yaitu supaya kita semua itu keluar dari batas kepentingan internal kita. Dan menjadikan segala suku bangsa murid Kristus melalui kata dan karya kita. Dan ini merupakan satu amanat yang tidak berhenti di tahun 2030, 2040. Ini hanya berhenti sampai ketika Yesus datang yang kedua kali. Sebuah amanat yang merupakan penugasan bagi kita yang berlaku sampai akhir zaman. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan misi itu sesungguhnya simple. Yaitu di mana engkau dan saya sebagai pribadi maupun gereja sebagai komunitas melaksanakan amanat agung Kristus. Melalui kata-katamu, melalui karyamu untuk menjangkau pribadi atau komunitas tertentu yang berada di luar batas kepentingan pelayanan internal gereja lokal. Itu misi, itu tujuannya. Nah, kita harus keluar dari semua zona nyaman kita membawa berita keselamatan. Karena apa? Karena ini adalah detak jantungnya Tuhan bagi dunia yang terluka. Saudara, kalau Tuhan menyampaikan satu pesan yang seperti ini, yaitu sebuah berita kebenaran yang harus dibawa berkaitan dengan keselamatan jiwa seseorang, maka ini artinya sebuah ketetapan yang menuntut pertanggungjawaban. Dalam sejarah penebusan yang tercatat di dalam Alkitab ini, saudara perhatikan. Di dalam masa perjanjian lama ada seorang nabi namanya Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 33 ayat 8 sampai 9, di situ Tuhan berpesan kepada Yehezkiel. Yehezkiel, engkau kupilih untuk membawa berita keselamatan supaya ada orang-orang fasik itu bertobat dari hidup. Apa yang Tuhan pesankan? Tuhan berkata begini kepada Yehezkiel. Yehezkiel, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Tuhan katakan orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Sebab engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan dia. Tapi kalau engkau sudah memperingatkan dia, engkau sudah berkata-kata kepada dia, orang ini tetap tidak mau bertobat, orang ini juga akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi kamu telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Ada sebuah pertanggungjawaban yang berat yang Tuhan tuntut kalau kita melalaikan tugas ini.
Saya percaya saudara sekalian, jika demikian saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel di perjanjian lama. Kalau dia memberi tugas dengan menuntut pertanggungjawaban seperti itu, saya percaya itu pun pertanggungjawaban yang akan dituntut kepada gereja Tuhan. Kalau kita lalai melakukan tugas pelayanan, misi seperti itu. Saudara, misi itu gak main-main. Misi itu bukan hanya detak jantung Tuhan, tapi satu kerinduan hati Tuhan. Yang namanya kerinduan hati, saudara, adalah sesuatu pasti Tuhan akan lakukan untuk memperoleh apa yang ia rindukan itu. Dengan segala cara. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 2. Di situ diceritakan bahwa Tuhan pada saat ia ingin masuk kepada sebuah kota, sebelum pemberitaan itu disampaikan, dia hadir di tengah kota itu, dia mengutus 70 orang muridnya. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan itu, ia tunjuk 70 murid diutus berdua-dua untuk mendahuluinya ke setiap kota. Dikatakan sebuah kata yang luar biasa. Tuhan mengutus mereka berdua-dua ke tempat yang akan ia kunjungi. Yang kedua saudara sekalian, ketika dia mengutus, dia berkata kepada orang-orang itu, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Maka itu minta kepada sang pemilik tuaian supaya sang pemilik tuaian itu mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, dua kata ini, mengutus dan mengirim, ayat 1 dan ayat 2, ini punya perbedaan yang besar. Maksudnya begini saudara sekalian ya. Waktu Tuhan ketika mengutus 70 murid itu untuk pergi berdua-berdua, Tuhan memakai Alkitab ini mencatat memakai kata apos, ya. Dia memakai kata apostol, atau boleh dikatakan satu kata yang dikatakan apostelo begitu. Dari kata apostol itu ya rasul. Apostelo ini artinya saudara sekalian satu tindakan mengutus secara baik-baik. Dengan penuh hormat dan otoritas. Itu yang diberikan kepada 70 murid. Tetapi saudara sekalian, Tuhan juga tahu. Berbicara tentang ladang misi, seringkali ladang misi itu tuaiannya banyak. Namun pekerjanya sedikit. Bukan karena kurang pekerja Tuhan itu. Tapi banyak pekerja-pekerja Tuhan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Maka kemudian Tuhan Yesus mengatakan ketika pekerja itu sedikit, tuaian itu banyak, minta kepada sang pemilik tuaian untuk dia mengirimkan. Nah, kata mengirimkan ini jauh lebih keras. Diambil dari sebuah kata yang namanya ekbalo. Ekbalo itu artinya dilempar. Ekbalo itu artinya ditendang. Itu arti dasarnya begitu, saudara. Jadi seakan-akan kata mengirimkan ini, ketika tuaian itu banyak, pekerja sedikit, Bapa di sorga itu akan mengirimkan atau mengutus umatnya secara paksa. Supaya kerinduan hatinya itu bisa tercapai. Saudara, apa sih yang paling dirindukan Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini ketika dia melihat kita para manusia? Saudara, kepada Nabi Yehezkiel yang menerima titah seperti tadi untuk pergi memberitakan kepada orang jahat supaya mereka bertobat, Tuhan berkata satu perintah yang penting di dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Tuhan berkata begini kepada Yehezkiel tentang isi hatinya. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel, itu kerinduan hati Tuhan. Ya ingin lihat orang fasik itu bertobat dari jalannya yang sesat. Tapi terkadang saudara, kerinduan hati Tuhan ini tidak selaras dengan kerinduan hati umatnya. Sehingga ladang yang menguning itu yang siap dituai, yang membutuhkan pekerja, kekurangan pekerja. Maka saudara sekalian, untuk supaya tujuan dan kerinduan hati Tuhan ini terjadi, terkadang Tuhan harus secara paksa menyelaraskan hati umatnya agar serupa dengan kerinduan hati. Terutama ketika kerinduan hati umatnya itu untuk melihat pertobatan orang-orang berdosa berdetak lemah. Tuhan terkadang harus mengekbalo umatnya. Mungkin saudara mengatakan, nggak percaya Pak
Saudara kalau nggak percaya perhatikan baik-baik kitab para rasul. Kitab Kisah Para Rasul mencatat sebenarnya adalah karya Roh Kudus untuk membawa Injil itu keluar sampai ke ujung bumi. Itu sebenarnya catatan Kisah Para Rasul dengan segala cara Tuhan. Nah, kitab Para Rasul ini kalau saudara baca itu merupakan fokus kerja dari karya Tuhan untuk dunia yang terluka, untuk memanggil dunia ini. Kok bisa seperti itu? Ya saudara sekalian, dibuka Kisah Para Rasul ini dengan satu kisah Yesus itu akan terangkat di sorga. Ketika ia akan terangkat ke sorga, dia berkata kepada muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Padahal waktu itu mereka bertanya, Tuhan kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang Tuhan jawab, malah kamu gak perlu tahu untuk soal itu. Seakan-akan bagi Tuhan begini saudara sekalian, pemulihan kerajaan bagi Israel penting gak bagi Tuhan? Penting. Tetapi ada satu tugas yang jauh lebih penting, yaitu ketika Roh Kudus turun, engkau akan jadi saksiku. Bersaksilah tentang hal itu. Di mana saudara sekalian? Dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perintah seperti ini adalah bukan sebuah perintah yang berurutan maksudnya. Maksudnya begini saudara, bukan berarti kalau Yerusalem selesai diinjili baru pergi ke Samaria, ke Yudea. Yudea selesai diinjili baru pergi ke Samaria. Samaria selesai diinjili udah beres semua baru pergi ke ujung bumi. Bukan begitu maksudnya saudara sekalian. Karena kalau maksudnya begitu banyak gereja yang suka berdalih, betul gak? Kita akan berdalih begini, Pak Fri kerjaan di dalam internal aja kita belum beres. Udahlah jangan mikir-mikirin keluar. Beresin dulu yang di dalam, baru kita pikir keluar. Saudara, kalau saudara punya pemikiran seperti itu sebagai gereja, percaya sama saya. Sampai Tuhan datang gereja gak pernah beres. Pasti banyak hal yang harus dibereskan. Karena perintah Tuhan bukan seperti itu. Kata dan di dalam bagian firman Tuhan ini diambil dari sebuah kata kai. Kai itu artinya sekaligus. Jadi yang Tuhan inginkan adalah supaya murid-murid itu menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, sekaligus di seluruh Yudea, sekaligus di seluruh Samaria, dan sekaligus sampai ke ujung bumi. Jadi satu pekerjaan yang harus digerakkan secara serempak, bukan berurutan. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi kita nggak bisa berdalih, tunggu gereja internalnya beres baru mikirin misi. Salah saudara sekalian. Kita harus bergerak sekaligus. Gereja memang harus dibereskan secara internal, tapi misi juga harus dikerjakan. Saudara, saya mau katakan Tuhan senang kok. Kalau gereja itu dibangun semakin megah dalam dunia ini. Tuhan senang. Tetapi saya mau katakan Tuhan jauh lebih senang jika gereja juga semakin gagah dalam melaksanakan amanat agungnya bagi dunia. Saudara, kalau gereja tidak mengerjakan hal itu sekaligus, saudara, saya mau katakan Tuhan mungkin akan mengirim gereja itu secara paksa. Bukan lagi dengan apostelo, mengirim baik-baik dengan penuh hormat dan otoritas. Tapi dengan mengekbalo, memecah semuanya itu. Supaya mau gak mau dengan paksa mereka pergi untuk menjadi saksi. Dan ini yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul. Kalau saudara memperhatikan kitab Kisah Para Rasul itu dimulai dengan naiknya Kristus ke sorga dan janji akan datangnya Roh Kudus. Dan janji itu Tuhan genapi. Betul, tidak lama saudara sekalian Roh Kudus itu dinyatakan. Dan ketika Roh Kudus itu hadir, banyak tanda-tanda ajaib itu terjadi. Mereka berbicara di dalam semua bahasa yang ketika didengar, kalau di dalam kitab Para Rasul itu kurang lebih 16 dari suku bahasa yang merupakan bahasa-bahasa daerah itu mereka mendengar. Rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa daerah mereka. Ini kan dahsyat saudara sekalian. Padahal itu adalah orang-orang yang adalah nelayan. Bukan orang terpelajar. Kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa daerah kita? Kan itu dahsyat, mujizat terjadi. Bukan hanya berhenti sampai di situ saudara sekalian. Mujizat-mujizat yang terjadi juga ketika Rasul menumpangkan tangan terjadi mujizat. Maka tidak heran dalam sekejap saudara sekalian gereja itu menjadi sebuah gereja yang besar. Ribuan orang itu bertobat membentuk sebuah komunitas orang beriman di Yerusalem. Bahkan luar biasanya saudara sekalian ketika mereka berkumpul
Waktu mereka berkumpul ini mereka melakukan tindakan-tindakan yang membuat gereja itu menjadi sebuah gereja yang ideal. Ada pembinaan di sana, ada persekutuan, mereka saling berbagi dalam hidup mereka. Kalau ada yang susah, sebagian jual harta miliknya, berbagi kepada yang susah. Wow, saudara sekalian, gereja yang seperti itu bukankah gereja yang kita rindukan kan? Seakan-akan konsep teologi already not yet tentang sorga. Ya, bahwa sorga itu adalah satu tempat dan satu suasana di mana kita menikmati Allah selama-lamanya itu, cita rasanya sudah dibawa ke tengah-tengah gereja. Seakan-akan seperti begitu saudara sekalian. Jadi kalau kita ada di dalam kumpulan itu, wah pasti senang. Wah seakan-akan kita sudah beres, cita rasa sorga sudah dibawa di tengah persekutuan kita. Bahkan saudara sekalian mereka terus berkembang sampai untuk mengurus kebutuhan janda-janda yang terabaikan dalam kehidupan mereka. Mereka harus memilih 7 orang bijaksana untuk mengatasi permasalahan itu. Hebat kan gereja seperti ini? Tapi kemudian ketika terus mereka berpusat di Yerusalem, apa yang terjadi? Penganiayaan. Tuhan izinkan penganiayaan seperti itu terjadi. Dengan dimulainya seorang martir pertama yang bernama Stefanus yang dibunuh itu dan dirajam dengan batu. Sampai kemudian setelah itu apa yang terjadi saudara sekalian? Orang Kristen dicari-cari, ditangkapi, dimasuki penjara. Yang membuat orang Kristen di Yerusalem itu mau tidak mau mereka itu menyingkir. Mereka itu mengungsi. Mereka itu pergi ke seluruh pelosok negeri itu. Dan catatan Alkitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 mencatat apa? Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mau gereja kita diekbalo sama Tuhan? Maka itu saudara sekalian kalau kita berbicara tentang misi. Sebuah kesimpulan paling simpel yang harus kita tanam di otak kita. Di dalam hati kita. Yaitu saudara sekalian berarti bermisi bukanlah sebuah pilihan bagi gereja. Karena apa? Bermisi itu adalah sebuah ketetapan dari Tuhan yang harus terjadi di dalam gereja. Jadi bukan pilihan. Kita harus melaksanakan itu. Pilihan kita cuma 2. Diutus baik-baik oleh Tuhan atau diutus dengan paksa. Itu pilihannya. Tapi harus kita lakukan. Saudara, setelah 12 tahun saya melayani sebagai gembala sidang di tempat ini. Saya ditawari untuk melayani pengembangan Yayasan Kristen Kalam Kudus di Solo yang menaungi sekolah Kristen Kalam Kudus di Solo. Di majelis datang tawari saya, Pak pelayanan ke sana. Pak Jimmy ini harus emeritus, bisa nggak Bapak ke sana? Saya punya pikir, saudara sekalian dikasih waktu saya berpikir. Kira-kira saya terima atau tidak begitu. Akhirnya saudara-saudara sekalian, akhirnya saya bersedia. Walaupun saya tahu ada nggak enaknya buat saya. Jadi akhirnya saya bersedia begitu ya sesudah 12 tahun. Kenapa saya bisa bersedia? Yang membuat saya bersedia saudara sekalian karena saya melihat GKKK Solo sudah stabil gitu ya. Sistemnya sudah terbentuk ya, Pak Kris dulu kan ada juga ya. Sistem sudah terbentuk. Terus kemudian bukan hanya sistem sudah terbentuk. Tetapi saudara sekalian, apa yang dibangun, gedung ini, fasilitas ini juga sudah bagus, sudah selesai dibangun. Bukan hanya gedung sudah dibangun, saudara sekalian dan sudah selesai, keuangannya pun tidak ngutang gitu ya. Jadi secara keuangan kan sudah beres, tinggal operasional saja yang dilakukan untuk pengembangan ke depan. Berarti kan sudah agak stabil dalam hal-hal seperti itu. Ditambah lagi saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan pada saat itu cukup banyak. Dan mereka hamba-hamba Tuhan yang punya kompetensi yang baik. Jadi saya berpikir, Tuhan kelihatannya kalau sampai saya melangkah pergi ke yayasan, oke lah. Memang tugas saya menyelesaikan sampai di titik itu. Membangun sistem dan kemudian juga menyelesaikan pembangunan gereja sampai selesai. Sekarang Tuhan tawarkan saya mau. Karena apa? Karena secara hati saya merasa sudah aman untuk melepas gereja Kristen Kalam Kudus. Nah sekarang ketika masuk ke Yayasan Kalam Kudus saya juga mengamati. Yang membuat saya mau juga karena SKKK Solo itu adalah ladang misi yang besar dan dapat berdampak luas jika dikelola dengan baik. Saudara jangan lihat sekedar gereja, sekolahnya loh saudara sekalian.
Itu saudara sekalian di dalam itu terjadi putaran yang begitu besar. Ada 300 guru dan karyawan yang harus dikelola. Ada 2.450 siswa yang harus dibina. Nah kalau 2.500 siswa saudara sekalian berarti kurang lebih ada 2.000-an orang tua juga yang harus di-parenting kan. Berarti kan itu secara jumlah saudara itu pelayanan misi yang dampaknya sangat besar. Tapi kan ada nggak enaknya buat saya, gitu ya. Nggak enaknya apa saudara sekalian? Saya harus belajar lagi. Kalau saya di gereja saya kurang lebih peta-petanya saya sudah tahu, langkah-langkahnya saya sudah tahu. Tapi begitu masuk di yayasan, wah belajar lagi saudara sekalian. Saya harus belajar akuntansi keuangan. Saya harus belajar lagi tentang undang-undang yayasan. Saya harus belajar lagi tentang yang namanya kebijakan-kebijakan yang dibuat bagi guru dan karyawan. Saya harus belajar lagi tentang perpajakan, PPH dan lain-lain sebagainya. Wah saudara sekalian itu belajar lagi membutuhkan waktu dan energi. Tapi ya saudara sekalian saya melihat ya sudahlah walaupun gak enak saya terima lah. Itu gak enak pertamanya. Gak enak yang keduanya saudara sekalian lebih celaka lagi. Teman-teman yang di luar sana. Teman-teman saya begitu yang tidak mengerti permasalahan internal kita. Waktu saya pindah ke yayasan mereka bertanya satu pertanyaan. Free, kamu ini dibuang ya sama gerejamu, dibuang ke sekolah. Loh, saya bilang kok dibuang? Saya bilang ini bukan masalah dibuang, ini pengembangan pelayanan. Kamu gak ngerti apa-apa kok bisa ngomong begitu. Karena memang saudara sekalian ya di luar sana, di luar sana itu seringkali banyak terjadi begitu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa dipakai di gereja gitu ya. Udahlah kesian kalau sampai dipecat gak ada ladang pelayanan. Jadi kirimlah jadi guru agama di sekolah. Kalau gereja itu punya sekolah. Jadi makanya konsep itu akhirnya membentuk hamba-hamba Tuhan di lingkungan secara umum. Kalau dari gereja tadinya gembala sidang sekarang masuk ke sekolah berarti dibuang. Itu gak enaknya saudara sekalian. Ngedengar seperti itu hati saya berkata celaka ini ya. Ini saya harus lapor kepada HAM. Karena ini perusakan nama baik, perusakan citra dan lain sebagainya begitu ya. Itu yang terjadi. Bahkan saudara sekalian sampai ini loh tahun ini saya baru 4 bulan ke Bali. Ketika kami ketemu alumni juga sambil bercanda tanya sama saya. Pak Fri, kamu sudah dibuang lagi sama ke gerejamu kurang jauh ya kalau ke sekolahan sehingga dibuang ke Bali. Kapan dibuang lagi ke Jagui Babang, Pelosok Kalimantan sana begitu. Saya bilang ini bukan dibuang, ini pelayanan misi. Saudara saya percaya, saudara 21 tahun saya di tempat ini. Percayalah, majelis kita dari generasi ke generasi berganti selama 21 tahun loh saya lihat. Enggak pernah tuh punya hati seperti itu terhadap hamba Tuhan. Yang mereka lakukan adalah bagaimana kita bersinergi supaya kalau yang ini orang ini bisa masuk, biarlah dia yang masuk. Kalau orang ini bisa merawat, biarlah dia yang merawat. Itu namanya bersinergi. Tidak mementingkan masalah siapa yang menjabat dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa berderap bersama. Itu hati majelis yang berganti dari generasi ke generasi yang ada di Kalam Kudus Solo. Saya ini melihat sendiri begitu loh. Mengalami sendiri. Makanya saya katakan kalau untuk Kalam Kudus Solo saudara sekalian. Kalau jari saya ini jempol semua. 10-10-nya saya kasih. Gitu loh. Tapi itu yang terjadi. Ya tapi udah gak usah pusing. Mau ngapain kita cari perkenanan manusia. Betul ya. Yang penting perkenanan Allah. Karena betul saudara sekalian. 12 tahun pengalaman di gereja. Saya masuk kurang lebih juga 12 tahun di sekolah. Karena pernah satu masa saya itu menjabat double. Saya memperhatikan dan saya melihat. Wow. Ternyata Kalam Kudus yang ada di Solo itu punya potensi yang sangat luar biasa. Yang boleh saya katakan areal permainannya itu tidak boleh berhenti sampai di kota Solo ini. Maka itulah yang membuat kenapa kita mulai expand ke Pontianak. Kenapa? Ini ladang misi yang harus dikerjakan. Saudara kalau saudara yang dulu ada di badan pengurus pernah tahu lah. Setiap kali kami rapat tahunan. Itu ketemu dari Pontianak Ibu Wong Mei-ing. Jemaat kita juga penginjil Mei-ing itu. Setiap kali rapat saudara selalu menangis. Ini gimana? Utang masih harus dibayar, uangnya kagak ada. Itu tanah di sebelah itu sudah harus kita lunasi. Kemudian ini bangunan sudah mulai keropok. Murid-murid ini gimana? Tapi saudara di dalam sidang seperti itu tidak ada jalan keluar. Yang ada cuman berkata, Mei-ing mari kita doakan kamu supaya kamu diberikan kesanggupan untuk memikul salibmu.
Kemudian saya bilang, ya nggak boleh begini dong. Ya nggak? Akhirnya BP dari Sekolah Kalam Kudus sepakat, jadikan saja anak asuh. Kita bukakan jalan bagi mereka. Mereka itu punya potensi berkembang, bukakan jalan. Dan saudara sekarang lihat, dari yang tadinya hanya punya SD, sekarang di Pontianak sudah mulai berkembang pelayanan apa? Pelayanan untuk SMA. Bukan hanya itu, gedungnya itu sudah berubah, betul ya? Ditambah gedung yang baru lagi 5 lantai dibangun di belakang, lantai atas untuk olahraga. Saudara itu luar biasa, bahkan terus mau berkembang, muridnya bertambah dan lain sebagainya. Dan kemarin juga mengatakan, Pak Fri, tanah tepat di belakang sekolah yang kita bangun itu dijual lagi. Saya bilang tunggu dulu dong, karena apa? Masih harus pikirin Bali. Dan akhirnya kita mulai laksanakan pelayanan misi ke Bali. Bali akan membangun sekolahnya, dari Solo itu mendukung. Dan waktu kita masuk di sekolah seperti ini, gereja juga tidak mau ketinggalan. Dengan potensinya masuk, mengembangkan pos PI yang ada di Pontianak maupun pos pelayanan yang ada di Bali. Nah makanya saya ada di Bali. Jadi ini bukan dibuang, ini memang pelayanan misi gereja. Cuman kebetulan saya jadi orang yang diutus begitu. Saudara mendoakan saya, mendukung saya. Dan betul saudara sekalian ketika datang ke Bali saya sedih loh saudara sekalian. Mula-mula sih bahagia mau ibadah saudara sekalian. Wah speakernya 4, 2 ditumpuk di sana, 2 ditumpuk di sana. Ruangannya kecil gak segini saudara ya. Ruangan kelas. Warnanya masih antik saudara ya. Biru bercampur pink itu ruangannya. Karena bekas sekolah, bekas kelas dari taman kanak-kanak. Jadi di situ kami beribadah. Saya bilang waduh buset ya. Ruangan sekecil itu speakernya 2. Di sana besar-besar. Di sana 2 besar-besar. Begitu mulai ibadah tes yang nyala cuma 1. Udah suaranya jelek, nyalanya cuma 1. Ya puji Tuhan saudara sekalian ya. Sekarang dengan segala kebutuhan yang tadi didoakan, speakernya itu sama Solo sudah diganti. Saya berkata aduh terima kasih tim bidang penginjilan sudah diganti. Sekarang kalau ibadah enak speakernya JBL. Tapi Pak Dwi mengatakan Pak Fri tapi itu uang pinjaman ya harus dilunasi. Bukan disumbangkan. Ya Pak Dwi doakan supaya jemaat ini bisa punya pengharapan, punya pemberian. Nah saudara itu yang terjadi. Saudara kenapa saudara sekalian kita harus membesar dan keluar seperti itu. Sebab saya mau katakan saudara. Kalau gereja dengan potensi sebesar seperti Solo ini. Yang memiliki sekolah Kalam Kudus. Hanya berkutak-kutik di Solo ini percayalah. Kebanyakan gereja yang seperti itu dari pengamatan saya. Itu akan terpecah belah dengan perselisihan. Karena potensinya terlalu besar. Ruang bermainnya terlalu kecil. Bertengkarlah di dalam. Dan akhirnya nanti mungkin kita akan terpecah ke sana sini. Diekbalo sama Tuhan. Berkarya di tempat lain. Berbahaya sekali dan saya tidak pernah menginginkan itu terjadi bagi gereja Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus yang ada di Solo. Maka itu kita harus ingat, bermisi bukanlah sebuah pilihan bagi gereja. Melainkan sebuah ketetapan dari Tuhan untuk gereja. Maka itu hari ini. Kalau engkau sudah dengar firman Tuhan seperti ini, ayo bermisilah. Bermisilah sebagai pribadi. Orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan bermisilah. Bermisi di mana Pak Fri? Enggak perlu jauh-jauh pergi ke Kenya. Sama seperti kayak Pak Malthus Maleaki. Ya enggak usah lah saudara ya. Bermisilah di tengah keluargamu. Lihat keluargamu yang belum percaya Tuhan itu siapa. Datangi dengan kata dan karya. Untuk bisa membawa mereka itu datang kepada Kristus. Bermisilah di tengah anggota keluarga besarmu. Bermisilah di tengah pekerjaanmu. Bermisilah di tengah pergaulanmu. Bermisilah di dalam lingkaran pengaruhmu itu. Lihat kalau ada yang belum mengenal Tuhan, kunjungi. Dengan kata dan karyamu bawa untuk mengenal Tuhan. Itu namanya bermisi. Saudara memang tidak semua orang itu dipanggil untuk menjadi pendeta seperti saya. Menjadi penginjil seperti penginjil Yosi, penginjil Chris. Enggak semua dipanggil seperti itu. Tetapi saudara sekalipun saudara bukan full timer yang melayani. Saya mau katakan setiap saudara dan saya itu adalah misionaris yang Tuhan inginkan untuk bermisi di dalam lingkaran pengaruh kita. Saudara ingat kisah tentang orang Gerasa yang disembuhkan dari kerasukan setan. Waktu dia disembuhkan dari kerasukan setan dan setan itu diusir ke babi-babi, apa yang terjadi? Waktu dia sembuh dia berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan kemana saja engkau pergi aku pengen ikut kamu. Tapi Tuhan berkata enggak.
Karena apa? Enggak semua orang dipanggil untuk full seperti 12 murid itu. Enggak. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang ini? Yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang ini, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Markus 5 ayat 19. Jadi artinya saudara sekalian, semua orang percaya bukan hanya ditebus untuk beroleh keselamatan dari Tuhan. Melainkan juga ditetapkan untuk menjadi pembawa kabar keselamatan dari Tuhan. Engkau memang bukan pendeta, bukan penginjil. Tapi engkau adalah misionaris Tuhan di dalam lingkaran pengaruh. Dan saudara tahukah, ketika orang-orang yang duduk di bangku gereja itu ditanyakan, rata-rata di dalam gereja ditemukan 60% sampai 90% yang duduk di bangku gereja itu mengatakan mereka bisa bergereja dan percaya kepada Tuhan Yesus karena pengaruh dari teman atau anggota keluarga mereka. Rata-ratanya besar dan paling besar ditemukan 60 sampai 90%. Saya nggak tahu kalau kita survei adakan di sini. Saya harus akui, saya percaya kepada Tuhan karena pengaruh teman yang memperkenalkan Kristus dengan caranya dia. Saya nggak tahu kalau kita hari ini kita mengoreksi diri kita. Mungkin ada yang karena anggota keluarga dan lain sebagainya. Tapi itu ditemukan. Saudara, oleh karena itu kalau saudara dan saya itu bermisi, wah itu luar biasa. Setan itu tidak takut dengan anak-anak Tuhan yang rajin bergereja. Yang setan takuti adalah anak-anak Tuhan yang rajin untuk bermisi. Maka itu saudara sekalian mari kita lakukan secara pribadi. Nah untuk gereja sebagai komunitas orang percaya, mari kita juga lakukan misi. Nah saudara sekalian, pelaksanaan misi dengan tujuan mulianya dapat terjadi jika gereja kita ini memahami dan bisa belajar untuk apa saudara? Untuk berwawasan keluar, bukan berwawasan ke dalam terus. Kita harus mengerjakan apa yang di dalam dan di luar itu sekaligus saudara sekalian. Harus sekaligus. Saya mau katakan saudara sekalian, ketika suatu gereja hidupnya hanya penuh dengan kepentingannya sendiri, maka sesungguhnya itu adalah momen di mana gereja sudah tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau gereja sudah kehilangan hati Tuhan, engkau boleh punya gedung yang megah. Engkau boleh punya keuangan yang kuat. Tapi semuanya itu gak ada artinya. Itu adalah momen di mana kita sudah kehilangan segala-galanya. Karena detak jantung yang paling penting di dalam gereja yaitu detak jantungnya Tuhan. Tidak ada lagi dalam diri kita. Kalau itu sudah terjadi saudara, perkumpulan kita hanya akan penuh dengan kepentingan kita semua. Celaka. Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Karena kalau gereja sudah ada di titik seperti itu maka tidak heran Tuhan akan mengekbalo demi memurnikan gereja. Karena mari sebagai gereja kita berwawasan keluar. Dan yang kedua mari kita juga berwawasan atau berorientasi pada proses bukan kepada sukses. Memang saudara sekalian ya kalau misi itu kadang-kadang ukurannya adalah berapa banyak yang dituai. Wah selalu pikirannya menuai. Ya memang sih baik saudara sekalian ya. Dan enak kalau kita dapat bagiannya menuai itu enak. Kenapa? Karena kita bisa dipuji-puji sebagai hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai gereja yang dipakai oleh Tuhan, enak kalau bagian menuai gitu ya. Tapi saya mau katakan waktu untuk menuai itu harus menjalani sebuah proses. Sebelum kita menuai kalau itu memang adalah bagian kita jangan pernah lupa. Ada orang yang lebih dahulu menanam, ada orang yang lebih dahulu menyiram. Mereka mungkin tidak melihat tuaian itu tetapi kalau hari ini kita bisa menuai ada prosesnya. Cuman kebetulan saja kita dapat bagian yang paling enak gitu loh. Iya kan? Sama saudara sekalian perjalanan gereja ini apakah begitu saya jadi gembala sidang tiba-tiba gerejanya jadi seperti ini. Dalam waktu semalam? Enggak. Ada yang namanya pendeta Enok Juanda yang mungkin mulai menggali fondasi, membangun komunitas di sini. Kemudian ada berapa tahun tuh saya nggak tahu tuh 20 tahunan atau 30 tahun ya Pak Enok ya. Terus kemudian ada yang namanya pendeta Timotius Witarsa walaupun 5 tahun di tempat ini membangun
menggali, mungkin menyiram. Ada yang namanya Fri Suhandi, ada yang kemudian namanya Evien, ada yang namanya Martinus, ada yang sekarang namanya Binsar. Itu semua proses. Bagiannya masing-masing, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai, saudara sekalian. Tetapi yang terpenting di dalam misi itu adalah semua proses itu penting. Mari kita berorientasi. Karena Alkitab mengatakan yang penting itu bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri-sendiri. 1 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. Jadi apapun yang menjadi bagian kita, yuk kita orientasi proses. Mungkin ada kalanya kita datang ke satu tempat melakukan pelayanan misi bisa menuai. Tapi ada kalanya ketika tempat itu keras. Bagian kita mungkin hanya menanam atau menyiram. Tapi apapun yang Tuhan berikan kepada porsi kita, lakukanlah. Karena tiap porsi Tuhan akan memberikan upahnya masing-masing. Mari orientasi sama proses, jangan sekedar sukses. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Pelayanan misi gereja adalah setiap usaha sengaja untuk menjangkau jiwa-jiwa melampaui kebutuhan internal gereja lokal. Yang bertujuan untuk melaksanakan amanat agung Kristus dengan memproklamirkan Injil melalui kata dan karya kita. Itulah misi. Yuk maka itu kita sebagai gereja Kristen Kalam Kudus Solo, mari kalau ada kesempatan untuk membuka ladang pelayanan, pos pelayanan yang baru, buka. Ya sekarang sudah ada Pontianak, ada Bali, ke depan kita nggak tahu bagaimana. Dukung pelayanan-pelayanan misi yang ada di sekitar kita. Saudara, saya senang sekali. Ketika di dalam bulan misi ini saya melihat ada 3 nama yang dikirim secara pribadi kita dukung. Ada satu yayasan anak bangsa berbagi yang memikirkan tentang sekolah-sekolah untuk membantu sekolah-sekolah yang terabaikan yang ada di Jawa Tengah ini. Saudara sekalian, saya senang sekali. Ada saudara gereja-gereja kecil, Blitar, Pontianak, Solo yang saudara kerjakan. Yang kehadiran saudara sungguh saya mau katakan mengubah mereka. Saya alami itu di Bali. Saya ada di sana. Gereja yang sudah 25 tahun saudara. 25 tahun umur. Terbengkalai. Hidup seperti kayak tidak punya harapan lagi, tidak punya cita-cita untuk gereja itu makin maju, udah gak ada. Tapi sejak kehadiran gereja Kalam Kudus di Bali itu, api yang mulai madam ini mulai berkobar kembali. Semangat pelayanan mulai terbentuk kembali, kelompok-kelompok kecil mulai dihidupkan dengan apa yang ada. Walaupun jumlahnya baru sekitar 60-70 orang sekarang yang beribadah rata-rata. Saudara, itu yang terjadi. Itu memang hasil yang saudara kerjakan yang ada di Bali. Itu yang saya lihat. Saya tidak tahu di Pontianak juga kelihatan juga progres terus begitu. Saudara, kita harus lakukan ini. Bahkan kalau kita tidak punya jaringan yang luas, mari kita bekerja sama dengan institusi lain yang telah melaksanakan misi yang lebih luas dan besar. Kerjasama. Nah, untuk teman-teman nih yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Solo sebagai badan pengurus. Yuk juga sama-sama dengan gereja Kalam Kudus bermisi. Saudara, mari kita kembangkan Sekolah Kalam Kudus yang ada di Solo. Yang kedua, saudara sekalian, kita kembangkan sekolah-sekolah Kalam Kudus di tempat lain yang punya potensi berkembang, namun mereka nggak bisa membuka jalan untuk mereka bisa berkembang. Kita bukakan jalannya. Dan bahkan ke depan saudara sekalian, saya berharap kalau nanti ini Bali sudah berkembang kan, Solo berkembang, Pontianak berkembang, bentuklah satu waktu. Dengan kekuatan 3 unit ini sebuah sekolah yang mungkin memang berorientasi kepada misi. Sekolah dasar mungkin yang bisa diperuntukkan bagi mereka anak-anak dari gelandangan. Anak-anak yang mungkin yatim piatu. Yang saya percaya tiap bulan itu pasti rugi. Tapi kalau bisa didukung oleh 3 unit ini, itu bisa terjadi. Mereka bisa dijangkau, dibina, dimenangkan oleh Tuhan. Dan bahkan ke depan Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia ini. Saudara, itu misi yang kita kerjakan. Gereja Kalam Kudus, Sekolah Kalam Kudus Solo itu boleh dikatakan sekolah yang bersyukur. Saudara, mari lihat di sekitarmu. Di Jawa Tengah ini banyak sekolah-sekolah Kristen yang tutup. Saya sebagai ketua MPKW, Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta lagi pusing.
daerah Jawa Tengah dan DIY ini adalah tempat di mana banyak sekolah-sekolah Kristen yang tutup dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ngeri saudara sekalian. Tapi itulah ladang misi, padahal itu ladang misi yang efektif. Mari coba kembangkan apa yang kita Sekolah Kalam Kudus Solo ini sebagai sekolah bersyukur bisa bantu. Mari kita lakukan. Nah bagi kita jemaat, mari kita juga dukung gitu ya. Minimal saudara sekalian kalau saudara sudah usia, Pak saya nggak bisa pergi-pergi, dukung dalam doa. Saudara doa itu adalah kipas untuk membuat bara misi itu muncul di dalam gereja. Karena apa? Ketika anak-anak Tuhan berdoa, Roh Kudus itu bekerja. Dan saya mau katakan, sumber misi yang paling kuat itu bukan keuangan kita, bukan sumber daya kita, tapi karya Roh Kudus di tengah kita. Ketika anak-anak Tuhan mungkin yang sudah berusia tua berdoa supaya Tuhan gerakan gereja ini. Oh saudara sekalian luar biasa kalau Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kita. Maka berdoa. Dukung di dalam doa. Yang kedua dukung di dalam apa saudara? Di dalam daya saudara. Kalau saudara ada kesempatan satu waktu untuk pelayanan misi, dukung. Saya senang sekali saudara sekalian gereja Kristen Kalam Kudus punya anak-anak muda yang kedepannya akan jadi dokter. Oh banyak pelayanan kesehatan bisa kita kerjakan loh. Kalau kita mau pelayanan misi. Saudara itu kita bisa lakukan gitu loh. Mari kita dukung jadi utusan. Nah hamba-hamba Tuhan juga begitu ya. Kalau satu kali jangan terus di sini terus ya. Sekali cari waktu lah untuk 1 bulan pelayanan misi di pos-pos pelayanan. Atau kalau satu waktu punya kesempatan untuk sabbatical lagi, jangan studi terus begitu ya. Sekali-sekali 1 tahun kayak saya pelayanan misi. Saudara saya mau katakan, berat-berat tapi sukacita. Waktu kita melihat lewat kehadiran kita orang-orang itu diubahkan, dibangkitkan kembali semangatnya. Apa yang sudah pudar, sumbu yang sudah pudar itu mulai menyala kembali. Oh sukacita luar biasa. Walaupun capek, saudara itu akan menguatkan saudara. Akan memurnikan pelayanan saudara, penting untuk diambil. Nah mari jadi utusan. Nah kalau yang berikutnya Pak saya nggak bisa untuk jadi utusan. Jadi pengutus. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan keuangan saudara. Jadilah pengutus bagi misi. Saudara saya percaya program-program yang dibuat itu butuh uang gitu. Untuk melaksanakan. Jadi pengutus kalau kita tidak bisa menyumbangkan diri kita sebagai daya yang diutus. Jadilah pengutus. Dengan apa? Dengan uang kita. Dengan harta kita. Kalau kita memiliki kemampuan keuangan. Saudara saya mau katakan sebagai orang Kristen. Kita memperoleh banyak kesenangan hidup dengan harta yang kita dapatkan dari kebaikan Tuhan. Dari kepercayaan Tuhan sebagai pengelola kadang-kadang Tuhan percayakan kepada kita harta yang banyak. Oh kita bisa menikmati itu. Betul saudara. Enggak salah. Tapi jangan hanya dipakai untuk itu. Sebab apa saudara sekalian? Sebab saya mau katakan bahwa kita hanya dapat memperoleh kebermaknaan hidup. Ketika harta yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, kita persembahkan kembali bagi pekerjaan dan kemuliaan. Saudara ketika kita melakukan itu saya mau katakan saudara sedang melakukan sesuatu yang saya sebut seni untuk mengubah anugerah yang sementara ini dalam dunia. Menjadi berkat yang bernilai kekal. Yaitu ketika kita mempergunakannya bagi kesenangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dukung saudara sekalian untuk hal seperti itu. Nah saudara saya percaya kalau kita akan dimampukan di dalam melaksanakan tugas ini karena Roh Kudus itu akan memampukan kita. Kalau kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan untuk menyampaikan kebenaran. Saudara saya percaya bahwa Allah itu sanggup mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan bagi pelayanan misinya dengan memberkati usaha-usaha dan pekerjaan umatnya. Yang satu waktu dia akan gerakan untuk mendukung pelayanan misi itu. Saya percaya akan hal itu. Dan satu waktu, sang pemberi amanat agung itu akan datang yang kedua kali. Berbahagialah. Setiap orang percaya yang ditemukan selalu berjuang untuk melaksanakan misi Kristen. Yang seirama dengan detak jantung Kristus. Selaras dengan kerinduan hati Kristus. Dan sejalan dengan fokus kerja Kristus. Bagi dunia yang terluka. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku bagi kebenaran firman-Mu ini. Tuhan ampuni kalau selama ini mungkin kami hanya memikirkan kepentingan diri sendiri,
memikirkan kepentingan internal gereja. Kami kurang untuk melihat dan berwawasan keluar. Kami kurang untuk berorientasi kepada sebuah proses di dalam pelayanan misi ini. Tuhan, hari ini terima kasih Tuhan ingatkan. Berikan kekuatan untuk kami jadi pelaku kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.